Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelas 11 TKJ 2 ya. Untuk hari ini dengan Pak Heru, mata pelajarannya adalah TJBL. Oke. Hari ini yang tidak masuk nihil ya. Jumlah siswanya 34, kemudian yang kosong di belakang 2. Oke, berarti nihil ya. Coba saya persensi satu persatu. Ahmad Farel hadir. Ahmad Maulana. Kamu masuk tukeran. Duduknya belum sesuai. Ya. Ahnaf hadir. Alfian, Anantama, Andri, Angger Dimas, Ardito, Arif Nur Cahyo, Arsya, Klarinta Putri, Dihandri Bagus, Ernesto Fabian, Fikri, Fulvian Zaki, Hernawan, Ifat Firas, Jasmine, Kevin, Muhammad Arya, Mikala Saka, Mufti Aulia, Muhammad Fahri, Muhammad Dafa, Nuril Arifin, Okta Kurniawan, Pandu Eka, Raffi Ahmad, Raffi Ramadhani, Rahma Juliani, Rasya, Reza Nur, Riko Dwi, terakhir Siti Nur Fitriasari. Nihil ya. Nihil. Ada yang kemarin sore sudah ngecek Google Classroom. Ada yang sudah, ada yang belum. Seperti biasa kalau pelajaran saya itu 1 hari sebelum mapelnya, berarti kan hari Selasa ya ini. Kemarin harusnya saya sudah mengirimkan materi. Bagi yang sudah baca, hari ini kita akan belajar apa? Analisis frekuensi dan juga channel ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, nanti Anda itu bisa untuk menjelaskan standar dari jaringan nirkabel dan juga frekuensi ataupun channel. Masih ingat enggak? Standarnya 80211 ya, pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Kemudian nanti yang kedua, Anda diminta untuk melakukan scan jaringan sekolah. Dari mulai TSM sampai dengan paling selatan di TKP. Itu. Jadi di-scan frekuensinya, channelnya. Kemudian yang ketiga, nanti Anda diminta untuk atau agar mampu menganalisis hasil dari hasil scan tadi, sehingga bisa merekomendasikan channel mana di lokasi tertentu itu yang kosong, sehingga kecepatan internetnya atau kecepatan jaringan nirkabelnya menjadi optimal. Itu ya, ada 3 itu nanti. Nah, Mas Mbak, sebelum kita jauh untuk belajar tentang frekuensi dan channel, ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya? Kan kemarin kita belajar ya macam-macam jaringan, macam-macam perangkat nirkabel yang ada di HP. Ada apa saja? Ya, ada banyak. Ada banyak. Nah, sekarang saya tanya dulu. Perbedaannya, kalau infrared, itu karakteristiknya gimana yang infrared? Jangkauannya paling
Paling rendah ya. Kemudian selain jangkauannya, posisinya gimana? Harus diarahkan ke objeknya atau ke perangkatnya. Ya toh? Ya, oke. Berbeda dengan Bluetooth. Itu kan sama-sama nirkabel, kalau yang Bluetooth berarti gimana? Jangkauannya lebih jauh. Kemudian posisinya dengan perangkat gimana? Bisa di mana saja asal masih dalam jangkauan. Oke. Itu ya, itu beda karakteristiknya. Kemudian ada NFC dan sebagainya. Nah, hari ini kita khusus akan belajar yang namanya WiFi, yang wireless. Kemudian yang kedua, ada yang bisa membantu saya, kemarin sudah dijelaskan keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya saja, salah satu keuntungan kalau kita membangun jaringan nirkabel. Apa keuntungannya? Dibandingkan kalau pakai kabel. Ya, tentu fleksibel karena bisa apa Mas, pindah-pindah lokasi tetap bisa terhubung, ya toh? Ya. Itu salah satu kelebihannya. Kalau kelemahannya, saya bantu. Kelemahannya itu secara kecepatan gimana? Ya, tidak setinggi atau secepat kalau yang pakai kabel ya. Karena kan yang saya sampaikan minggu lalu itu kan barang goib. Nggak kelihatan, tapi kita perlu belajar itu. Makanya tadi ada standar 802.11. Nah, acuan kita pokoknya kalau belajar jaringan nirkabel ya selalu pakai standar itu. Karena barangnya lagi-lagi goib. Nah, kemudian kalau cakupannya kan Anda sudah belajar ini di kelas 10 kemarin. Tinggal depannya ditambah W. W kan wireless. Paling kecil ya WPAN, satu ruangan ya WLAN, kemudian antar gedung, antar tempat itu WMAN, kemudian yang paling jauh ya WWAN. Hanya depannya ada WAN-nya. Nah, kemudian yang terakhir ada jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang standar ini, 802.11. Nah, 2,4 frekuensinya dan juga 5 GHz. Gitu ya, ini kita sudah pelajari kemarin, sekedar mereview, mengingatkan saja. Gitu. Di sini ada nggak yang HP-nya masih hanya bisa frekuensi 2,4? Oh, ada beberapa ya, 1, 2, berarti mungkin HP-HP yang agak lama, ya, yang agak lama, seri-seri lama. Nah, tentu nanti kalau Anda di kelas pas pelajaran kan yang dapat internet atau koneksi lancar kan yang 5 ya, karena 5 channelnya lebih apa Mas? Lebih luas. Ya, ini standarnya gini. Nah, ini juga mereview sudah kita bahas minggu kemarin. Channelnya kalau yang 2,4 kan sempit ini. Kalau yang 5 ini luas. Nah, kemudian, nah ini caranya menyusun biar tidak bertabrakan atau istilahnya apa kemarin? Interferensi. Ya betul, interferensi. Nah, sekarang saya tanya. Selama Anda belajar sebagai siswa SMK 1 Segan, adakah yang belum pernah connect WiFi namanya siswa dan hotspot dari 34 ini? Berarti semua pernah. Kesannya gimana? Lambat? Lambat. Jam berapa nyobanya kalau lambat? Kalau pagi cepat berarti coba Anda datangnya itu sebelum jam 7. Itu pasti kecepatannya lancar. Atau Anda sekalian aja sore kalau mau download atau update OS misalnya HP Anda, yaitu setelah setengah 4, coba itu pasti lancar. Nah, itu banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa kok bisa lambat seperti itu. Hari ini kita akan belajar salah satu faktornya, yaitu tadi adanya interferensi frekuensi tadi. Karena jumlah siswa sekolah kita kan 3 angkatan, kelas 1, 2, 3, totalnya 1.500. Kalau setiap orang bawa HP, berarti kan ada HP 1.500 yang terkoneksi dengan WiFi tadi. Nah, kan gitu. Jadi logis kalau misalnya
kecepatannya tidak bagus. Nah, itu. Jadi saya ulangi, hari ini kita akan belajar itu tadi, gimana caranya kita belajar barang gaib untuk memetakan frekuensi-frekuensi atau channel mana yang kosong. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, saya akan coba untuk mengetahui wawasan Anda terkait dengan jaringan nirkabel, sehingga nanti saya bisa menyesuaikan materinya yang pas untuk Anda itu yang seperti apa. Silakan dibuka HP-nya, kemudian akses ini. Join My Quizzes ada kodenya, atau Anda bisa scan barcode-nya. Silahkan gunakan nama panggilan Anda. Oke, belum ada yang gabung. Saya tunggu. Oke, sudah mulai gabung. Saya tunggu ya, 1 menit untuk bergabung ke grup, ke quiz ini. Kalau yang ada kendala bisa angkat tangan. Sudah 14. Nanti ada 5 soal. Hanya 5 soal saja. Oke, sudah 20, 21. Kalau pakai HP terkendala, sebenarnya Anda bisa menggunakan komputer juga bisa. Oke, 22. 24. Oke, bisa saya mulai ya. Ini sudah semua bergabung. Saya mulai, silakan bisa dikerjakan. Ada 5. Muncul ya soalnya. Ini yang di depan itu yang sudah menjawab nanti akan muncul. Oke, ada yang sudah benar, berapa itu? 4. Oke. Ada yang benar semua, 5. Gimana, soalnya sulit atau tidak? Lumayan. Sudah pernah saya sampaikan belum? Sudah. Saya ulangi ini untuk mengetahui pemahaman Anda terkait materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan. Oke ya, sudah selesai semua. Sekarang saya tanya, yang muncul nggak skornya? Muncul ya? Yang benar semua siapa? Yang 5-5-nya benar, poinnya sempurna. Angkat tangan. Yang 4? Yang di bawah, yang 3?
Ada, oke. Yang di bawah 3? Ada nggak yang di bawah 3? Oh, ada. 2 di sana, ada 2. Ya. Oke, nah ini Mas Mbak. Karena kan untuk bisa belajar frekuensi dan channel ini, Anda harus menguasai materinya. Karena tadi ada yang sudah menguasai, kemudian ada yang belum, maka sekarang saya memberikan waktu Anda 3 menit untuk belajar mandiri. Nanti beda materinya. Kalau yang sudah paham, saya kasih materi lain. Kalau yang belum paham, yang nilainya masih di bawah 3 tadi, nanti materinya berbeda. Silakan Anda bisa mengakses Google Classroom. Nih. Kemudian di sini ada materi standar jaringan nirkabel. Itu untuk yang di bawah 3. Kemudian kalau yang di atas 3, saya sertakan link dari Citra Web terkait dengan pemilihan band dan frekuensi. Itu ya, waktunya 3 menit. Silahkan belajar dulu, setelah nanti belajar, saya anggap semua bisa, kemudian kita bisa melanjutkan materinya. Oke, sudah ya, semua sudah baca ya materinya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ternyata dari soal yang saya berikan 5 tadi, yang banyak salah itu adalah dalam satuan frekuensi. Apa jawabannya adalah hertz ya. Karena kan kalau yang 2,4 kan GHz ya, itu gigahertz. Kalau yang 5 ya berarti 5 GHz. Nah, itu satuan frekuensi atau satuan barang goib tadi. Gitu ya. Saya anggap semua sudah paham. Sekarang kita bisa melanjutkan ke aktivitas pembelajaran hari ini. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Anda melihat gambar seperti ini, kira-kira masalahnya apa sih orang yang di depan ini? Jaringannya lemot. Kira-kira kalau dari gambar ini, dia jaringannya pakai jaringan apa? Wi-Fi ya, atau nirkabel ya, karena ada ikonnya ini. Nah, masalah yang dialami oleh orang ini, Anda alami juga nggak di sekolah? Ya, wah seru banget. Berarti memang masalahnya real. Masalahnya real. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar dari sebuah masalah, kemudian nanti di akhir Anda akan bisa membuat sebuah kesimpulan. Kenapa sebenarnya jaringan di sekolah ini lemot dan solusinya seperti apa?
Nah, untuk itu, aktivitas hari ini kita akan belajarnya secara berkelompok. Jumlah siswanya 34 ya. 34. Kemudian kelompoknya gimana? Mau urut aja? Urut persensi? Ya, Pak. Berdua. Oke, berdua ya. Ya. Oke, berarti 34 kelompoknya berdua, totalnya jadi 17 kelompok. Depan sebelah kiri kelompok 1 ya. 2, 3, kemudian mengular sampai yang paling belakang kelompok 17. Oke, sepakat ya? Oke, nah apa yang perlu Anda lakukan? Ya tadi, ini. Jadi saya berikan sedikit cerita dulu Mas, Mbak. Jadi saya kan di sekolah selain ngajar juga sebagai pengelola jaringan internet. Ya, ada yang bisa nebak sekolah kita itu langganan internetnya berapa Mbps? 1000. Ada lagi tebakan yang lain kurang besar nggak itu? 5000. Pase piro ya? Pasah nyang-nyangan ya. Jadi kita itu langganannya 1000 Mbps plus, masih ada plusnya. Plus 50 Mbps dan juga 100, jadi ada 3. 1000 itu yang utama, sehari-hari kalian pakai. Yang 50 itu kalau Anda di lab 2 itu pakai yang 50 Mbps khusus. Makanya kalau di lab 2 itu kalau Anda ngeh koneksinya IP publiknya beda. IP publiknya beda. Kemudian yang 100 ini itu untuk backup. Backup itu artinya kalau yang 1000 tadi mati bisa pakai yang 100. Nah, kenapa meskipun kita langganannya 1000, 100 plus 50 tadi tetap lemot? Ya karena mayoritas kan pakai HP. Koneksinya pakai jaringan wireless ya. Nah, gitu. Nah, makanya saya minta bantuan Anda untuk memetakan frekuensi dan channel yang digunakan di lingkungan SMK kita. Mulai dari paling utara TSM sampai nanti di paling selatan itu ada TKP. Titiknya sudah saya tentukan, nanti ada petanya dan juga sudah saya share di Google Classroom. Jadi nanti yang kelompok 1 itu pakai kode A, itu TSM. Seterusnya sampai TKP, nanti ada gambarnya. Nah, yang perlu Anda lakukan nanti yang pertama adalah datang ke lokasinya sesuai dengan pembagian. Kemudian Anda perlu melakukan pengetesan menggunakan aplikasi WiFi Analyzer. Gitu ya. Karena kelompoknya berdua, maka silakan nanti dirundingkan yang HP-nya bagus punya siapa. Kriteria HP bagus itu yang bisa menangkap frekuensi berapa? 2,4 dan juga 5 ya. Ya, pastikan dua-duanya tertangkap. Itu. Nah, nanti Anda datang ke sana di scan, nanti dicatat, ada lembar kerjanya. Yang dicatat frekuensi 2,4 dan juga 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah ini pembagian lokasinya. Jadi sekolah kita kan memanjang dari utara ke selatan. Yang utara itu ke belakangnya agak banyak. Yang paling selatan itu Lancip ya. Nah ini Lancip. Sudah saya berikan kode yang ATSM, B-nya TKR, C-nya TFL, kelompok 3 nanti ya. Sampai yang di TKP. Sudah hafal kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Kalau sudah, nanti Anda bisa datang ke lokasi. Pesan saya, karena ini jam pelajaran efektif, maka nanti Anda perlu menjaga kondusivitas. Jangan sampai mengganggu pembelajaran yang ada di ruang-ruang itu. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana format pelaporannya? Itu yang perlu Anda laporkan itu begini. Saya tunjukkan lembar kerjanya. Ini. Nanti Anda pakai namanya aplikasi WiFi Analyzer. Kemudian datang ke lokasi, nah ini dicatat. Detail lokasinya apa? Misalnya TSM atas, TSM bawah, gitu ya. Waktunya perlu dicatat. Nanti nama pengujinya siapa, karena satu teman yang
lain nanti bertugas mendokumentasikan. Jangan lupa perangkat yang digunakan juga dicatat. Ada foto dokumentasi. Nah, ini tabelnya nanti diisi sesuai dengan hasilnya. Screenshot pengujian ini dari aplikasinya. Kemudian setelah selesai semua, Anda perlu nyambung ke WiFi dengan nama siswa. Atau kalau ada siswa pasti ada hotspot. Karena sudah saya set, dua itu sama, nggak ada passwordnya. Nanti silakan diuji pakai speed test di lokal. 192, 168, 100, 214, kalau titik 2 itu namanya apa? Sudah belajar belum? Itu namanya port. Portnya 6060. Saya tunjukkan di sini. 6060. Nah, gini nanti hasil speed testnya. Ini untuk uji jaringannya bagaimana. Itu. Sampai di sini cara pengisian lembar kerja ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, nanti kalau semua sudah terisi, Anda perlu menjawab pertanyaan ini. Terutama merekomendasikan channel mana yang harusnya dipakai. Biar koneksinya itu bisa lancar. Tuh, kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan untuk petunjuk pengerjaannya. Nah, ini adalah contoh dari hasil pemindaian atau scan WiFi-nya. Frekuensinya kelihatan, rekomendasi channel mana yang bisa dipakai, yang warna hijau. Kemudian kekuatan sinyalnya. Kekuatan sinyal itu satuannya kalau frekuensi tadi gigahertz, hertz ya. Kalau ini apa? dBm. Semakin kecil, maksudnya saya tanya dulu, minus 90 sama minus 30 itu bagus yang mana sinyalnya? Masih beda-beda ya pertanyaannya, jawabannya. Nanti Anda bisa menjawab kalau sudah melakukan pengetesan ini. Ini yang 2,4, kemudian ini yang 5. Ini hasil pengujian WiFi siswa. Itu untuk aktivitasnya. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum ada, saya beri waktu 15 menit untuk ke lapangan mengambil data. Kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan pengisian laporan yang sesuai dengan lembar kerja. Gitu ya? Oke. Silahkan bisa dimulai, nanti saya pasang timer di depan 15 menit. Selamat mengerjakan. Jadi ya, 15 menit silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah berakhir, Anda punya kewajiban untuk memaparkan hasilnya. Itu. Kalau ada yang kesulitan, butuh bantuan, nanti saya muter, bisa tanya ke saya. Gimana?
Saya tak ke situ aja, yang timur. Tapi ngesetnya cuma siswa aja Pak. Mm-mm. Terus sisanya cuma 2,4. Nggak apa-apa Pak, kayak gini Pak. Iya, boleh, boleh. Ya. Tadi ada 3 Heeh. tapi dokumentasinya yang kedua tadi belum sempat diambil Pak. Nggak apa-apa kayak gini Oke, Pak. ya. Speed testnya coba tunjukkan ke saya hasilnya. Ya, yang pengecekan kecepatan. Dapat berapa ya? Kamu kan di utara, harusnya kenceng sih. Malah kenceng down uploadnya ya? Iya. Oh, itu yang 2,4 ya? Iya. Iya. Oh, coba. Punyamu yang 5 ketangkep nggak? Dapat berapa speed testnya? Coba, coba. Boleh. Oh iya. Ini loh, dapat 13-an kalau pakai yang 5. Oke. Yang di ruang atas siapa ya? Yang ruang 19. Dapat berapa speed testnya? Yang 5 ya, coba. Dapat berapa? 47. Oke. Masih ngerjakan ya? Waktunya masih ada 11 menit. Ya, ini sudah ada 10 siswa yang mengumpulkan. Meskipun tugas kelompok, satu kelompok kan satu laporan, tapi semua tetap harus mengirimkan.
Ini kelompok berapa? I. I. I itu berarti 9. Iya toh, 9 lokasinya di Ruangan 15. bagus yang mana? Atas sama bawah? Bagus yang atas, Pak. Atas tadi. Uploadnya lebih kencang. Oh, full nggak tadi yang pakai? Maksudnya kelas-kelasnya? Tadi kelas-kelasnya udah pada turun, Pak. Oh, ya Jadi itu. kosong. Iya. Dapat berapa kecepatannya? Dari aplikasinya, Pak. Iya, berapa? Dapat ini. Oh iya, kencang lumayan. Lumayan. Ini kelompok Di 10 berarti. Lokasinya di Gamelan sama BK. dapat berapa? Pas itu yang Bika Timur ya, oke. Yang 5-nya? yang namanya yang Oke, ya, oke. Yang TKP sini ya? TKP mana? Oh sini. Di mana yang di TKP? Kenceng. Yang bagian depan itu lumayan sedikit, Pak. Terus kamu? Yang belakang lancar, Pak. Oh, oke. 5 menit lagi ya.
Oke, waktunya kurang 1 menit lagi ya. Tadi saya cek masih ada 5 kelompok yang belum mengumpulkan. 1 menit silahkan dimaksimalkan untuk menyelesaikan. Sudah selesai? Sudah. Sudah kirim belum? Ini di sini. Kirimnya ini tambah tugas ya. Coba di download dulu, itu mungkin karena pakai Google Doc bukanya. Kalau di download harusnya enggak. Di download dulu coba. Biar dibuka pakai WPS atau Microsoft Office. Nah, gitu ya, nanti disesuaikan. Sudah bunyi ya belnya pas dengan bel pergantian jam. Ini bel yang ada di laptop saya. Saya tutup dulu, oke. Nah, ini semua sudah mengumpulkan tugasnya, laporannya. Nah, karena kan tadi saya bagi lokasinya, antar kelompok kan belum tahu nanti hasilnya bagaimana. Nah, maka dari itu silakan nanti waktunya untuk presentasi itu sekitar 15 atau 20 menit. Kurang lebih nanti ada 5 kelompok yang akan ke depan. Satu kelompok waktunya nanti 3 sampai 4 menit. Gitu ya. Nanti silakan dipaparkan apa temuan Anda ketika melakukan pemindaian, scanning jaringan, dan juga nanti sampaikan juga rekomendasinya kalau di tempat Anda itu yang paling bagus pakai channel berapa. Gitu. Sudah siap ya untuk presentasi? Oke. Tidak perlu saya tunjuk, silahkan sukarelawan dari kelompok berapa angkat tangan untuk maju memaparkan. Oke, dari kelompok 3 ya. Oke. Saya tampilkan dulu, Anda bisa ke depan. Pegang aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Kelompok 3. Oke. Biar jelas, saya download dulu. Bentar. Oke. Yuk. Bisa dimulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi yang tadi saya sudah praktekkan bersama teman saya. Saya tadi mengecek jaringan di area huruf C di ruangan TVLM, ya. Nah ini. Saya tadi lokasi pertama ada di belakang ruang gambar. Waktu pengujiannya di jam 11.46. Ini dengan foto saya sendiri. Nama saya Nanta Maflon Prasetya. Saya menggunakan perangkat Teknopova 5. Nah ini salah satu data dari saya, pengamatan saya. Di sini ada yang terdeteksi. Yang pertama ada siswa dengan frekuensi 2,4 GHz ya, dan di channel 13 dan kekuatan sinyal dBm-nya min 78. Dan ada lagi seterusnya, lab CNC sama juga frekuensinya segitu, channelnya 4,6, terus kekuatan sinyal di min 70. Ada lagi juga Poco X3 dan seterusnya. Nah ini gambar data dari saya. Yang pertama di sini ada rekomendasi channel. Jadi yang bintang warna hijau itu rekomendasi channel yang bisa Anda kaitkan gitu kan. Kalau untuk 11, 12, 13 itu
tandanya penuh. Jadi kalau kalian masuk ke situ nanti kekuatan sinyalnya nggak sekencang yang di channel-channel yang berbintang hijau seperti itu. Nah, di kedua ini ada pemakaian channelnya dari sampai berapa, ada lab CNC dan tadi seterusnya, dan di sini ada kecepatan dBm sinyalnya seperti itu. Nah, ini untuk speed test yang di ruangan dekat CNC tadi itu sekitar 0,96 untuk downloadnya dan uploadnya 8,24. Nah, ini saya di lokasi kedua, lebih tepatnya di depan ruang bengkel apa itu tadi, FLM ya, furnitur logam ya, fabrikasi logam. Waktu pengujiannya 11.58 dengan nama penguji yaitu teman saya sendiri, Andi Kurniawan. Aku menggunakan perangkat Redmi Note 11. Nah, ini data-data yang didapatkan oleh teman saya, sama juga makanya 2,4 GHz. Yang pertama siswa di sini menggunakan channel 1, kekuatan sinyalnya min 73, terus ada guru TKR sama juga frekuensinya 2,4, channelnya 1 juga min 80 dan seterusnya. Nah, kalau di ruang bengkel ini malah lebih banyak channel rekomendasinya ya, malah yang lambat itu channel 1 ya, yang lainnya cepat. Nah, ini untuk tes di ruang bengkel segini, downloadnya 0,29 dan uploadnya, nah lebih kencang uploadnya juga di sini 11, tadi kan 8. Nah, untuk pertanyaannya, oke, channel mana yang paling banyak dengan deklarasi yang kamu Francis, jelaskan alasan teknis mengapa channel tersebut padat. Jawaban saya, deklarasi pertama yang banyak digunakan adalah CH10, 11, 12 dikarenakan padat pengguna atau device yang menyambungkannya di CH tersebut sehingga sering terjadinya masalah koneksi. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis kelompok saya dan teman saya, channel mana yang sebaiknya digunakan atau channel rekomendasi di lokasi kedua, lebih tepatnya bisa kita lihat di situ tadi disarankan untuk di channel 5678, salah satu dari CH itu bisa dipakai, direkomendasikan dari aplikasi Wi-Fi Analyzer ya, dan terlihat juga belum ada yang menggunakan CH tersebut. Jadi nanti kalian kalau masuk ke CH itu koneksinya akan lebih cepat. Baik, seperti itu presentasi dari saya dan teman saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau bertanya. Ada enggak pertanyaan? Belum ada? Oke. Belum ada. Kalau belum ada, tadi kan ada yang menarik ya. Uploadnya lebih kenceng daripada downloadnya. Nah, itu kenapa? Ada yang bisa? Itu sering terjadi di jaringan sekolah kita. Ya, tapi karena itu di luar materi hari ini, itu saya sampaikan dulu biar Anda penasaran. Besok akan saya sampaikan, gitu ya. Silakan bisa ditutup. Baik, seperti itu saja presentasi saya dan teman saya. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Itu ya, itu untuk lokasi di TFLM. Karena Anda jarang di sana, jadi mungkin nggak tahu kalau di sana itu ternyata relatif lemot ya. Oke, kemudian ada lagi sukarelawan kelompok lain yang lokasinya agak berbeda. Yuk, kelompok berapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 13. Oke, silahkan ke depan. Kelompok 13. Enggak apa-apa, ini dipegang dulu. Ini aja ya, bentar. Kelompok 13 itu berarti nomor persensinya 20 siapa? Muhammad Nuril itu Pak, 25. Ini ya. Oke.
Ntar Mas, saya downloadkan dulu biar jelas. Yang punya masuk aja. Oh, beda. Yang Okta. Siapa Okta? Belum muncul. Refresh dulu. Nggak ada. Sudah diserahkan belum? Okta. Belum ya? Punya aja nggak apa-apa. Ini ya. Saya downloadkan dulu. Oh ini. Bisa dibuka dulu sambil ini download. Oke Mas, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Arifin dan teman saya namanya. Okta Kurniawan Saputra. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini tadi saya dan teman saya dapat ruangan di ruangan M, yaitu ruang 19 dan 22 di sekitar situ. Nah, ini sedang ada di ruang 19. Tadi saya mengecek itu pukul 11:44. Dan teman saya menggunakan perangkat Vivo Y28. Menurut ini data pengamatan yang teman saya dapat, yaitu yang siswa itu frekuensinya 24 GHz, channelnya itu belum tertulis ya, maaf. Iya. Di sini 1 sampai 11 channel berapa? Di sini channelnya 3, Pak. Oke. 3 dan kuat sinyalnya minus 72 dBm. Dan yang kedua ada hotspot, frekuensinya 25 GHz, 24 ini. Salah ketik itu. Ya, oke. Dan di situ ada screenshot. Itu maaf kurang jelas ya. Berapa Mas ini? Itu yang bentar Pak. Yang itu downloadnya 42.8 dan yang itu apa ini? Uploadnya 17.6. Ya, oke. Kemudian lokasi yang kedua. Iya, ini lokasi yang kedua di ruang 22. Masih menggunakan seri perangkat yang sama, Vivo Y28. Yang beda di data pengamatan, yang siswa ini masih sama, frekuensinya 2,4 GHz. Channelnya ini di 3. 3. Iya. Oke. Dan kuat sinyalnya di min 47 dBm. Dan yang kedua hotspot, frekuensinya 2,4, channelnya 6, kuat sinyal minus 52 dBm. Oke, kemudian ini hasil pengujiannya langsung saja berapa? Hasil pengujiannya yang download 37.7 dan yang upload 19.4. Oke. Terakhir rekomendasi channelnya? Rekomendasi channelnya di sini yang di ruang kedua, yang di ruang 22, saya merekomendasi di channel 6. Channel 6 ya, sudah Iya. warna hijau ya tadi, ada Iya. rekomendasinya ya. Oke.
Ada pertanyaan untuk kelompok ke-13? Oke, kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ini sudah ada perwakilan dari utara, dari tengah. Kemudian ada lagi yang mau memaparkan dari kelompok berapa? Kelompok berapa? 15 itu lokasinya di ujung selatan ya? Di TKP ya. Silahkan ke depan. Sudah dikirim ya? Oke. Silahkan dibuka dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak deket ini. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kami pada lokasi di daerah TKP ya, tepatnya dengan kode O. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Ramdhani Zaki Susilo, absen 29. Saya Rahma Juliani, absen 30. Baik, langsung saja. Kami menggunakan device untuk menguji yaitu Samsung A53. Lalu kami menganalisis dengan SSID siswa, lalu dengan IP 192.168.23.32. Lalu kami tes menggunakan Wi-Fi analyzer. Tuh di bawahnya ada. Pada lokasi pertama yaitu pada bagian belakang daerah TKP. Kami mendapatkan yaitu sekitar 65 dBm dengan channel 149. Lalu kami tes menggunakan speed test lokal. Kami mendapatkan kecepatan download sebesar 33,4 Mbit per second, lalu kecepatan upload sebesar 43,5 Mbit per second. Lalu pada lokasi kedua, kami menggunakan device yang sama. Kami mendapatkan kecepatan sekitar 84 dBm. Lalu dengan channel 11. Oke, ya. Lanjut. Lanjut pada bagian Di atas. bagian belakang, bagian Soal. ya. Oke, jawabannya, rekomendasinya. Rekomendasi kami pada daerah TKP, kami merekomendasikan pada bagian belakang TKP. Lalu kami menyarankan dengan menggunakan channel Berapa? channel 36. Yang 5 36. Kalau yang 2,4 Yang 2,4 6 atau 11 ya? Ya. Oke, ya. lanjut kita ke pertanyaan. Udah terjawab pertanyaannya. Sudah. Intinya kan Anda sudah scan. Oke.
kemudian sudah tahu yang dipakai channel mana, Iya, Pak. dan juga sudah bisa memberikan rekomendasi channel mana yang sebaiknya dipakai, kan gitu. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya terbatas, kan saya tadi menyampaikan 5 kelompok ya. Ini baru 3. Nah, makanya ini 1 kelompok terakhir. Jadi cukup 4 kelompok saja. Yuk, perwakilan sukarelawan kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Berarti 7. Ya, oke, silakan ke depan. Ini ya, mic-nya dipegang gini aja. Nggak usah dipakai. Dibuka dulu sambil saya download dokumennya. Kelompok 7 itu berarti persensi 13 dan 14 ya. Ini ya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Lianita Nur Aini, dan di samping saya adalah Ernesto. Nama saya adalah Ernesto Fabian Cesario Yofi Wahyudianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Kami tadi mengobservasi di kode G di ruang 1 sampai 9. Untuk detail lokasi, kami berada di samping ruang 1 dekat perpustakaan. Untuk waktu pengujian dari jam 11.42 sampai dengan jam 11.59. Untuk penguji saya sendiri, dan nama perangkat Galaxy A15. Untuk SSD ID terdeteksi, yaitu Perpus lantai 2 dengan frekuensi 2,4 GHz. Channel 1 kuat sinyalnya adalah minus 70. Siswa frekuensi 2,4 dengan channel 1 mempunyai kuat sinyal minus 88. Dan untuk yang frekuensi 5 GHz ada hotspot dengan channel 149 dan kuat sinyalnya minus 83. Ada juga Perpus lantai 2 dengan kuat sinyal minus 74. Lanjut ke pengujiannya. Siap. Untuk foto atau screenshot pengujiannya kami menampilkan ada Ini channel yang dipakai channel berapa saja itu yang 2,4? untuk yang Ada channel 1, 6, 7, dan 8. Kalau kebanyakan ada di channel 7 sama 12. Bisa terlihat di situ kalau bintangnya berwarna merah. Kalau yang 5? Yang 5 itu jarang dipakai. Karena lebar ya. Ya. Ya, karena paling lebar. Oke. Kemudian yang lokasi kedua ya ini. untuk lokasi kedua ya. Kita langsung ke untuk lokasi kedua yang 2,4 GHz bisa menggunakan channel 4, 5, 6 dan seterusnya, kecuali channel 1 dan 2. Untuk channel 5 bisa menggunakan selain channel 157. Terus kecepatannya berapa hasil pengujian kecepatannya? Untuk hasil pengujian kecepatannya untuk download 34,7 dan untuk upload 22 ya. 22 ya itu. Ya. Oh, kok freeze ya ternyata. Maaf. Oke. Kemudian rekomendasinya yang terakhir.
pakai channel berapa untuk yang tadi lokasi-lokasi yang sudah diobservasi? Kalau selama observasi, channel yang direkomendasikan seperti channel 3, 8, 9, terus ada 13, 14, dan ada beberapa di tempat yang itu rekomendasi di channel 6 karena sedikit. Ya, oke. Itu. Ada pertanyaan? Ada Ada pertanyaan? pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, sudah 4 kelompok karena waktunya terbatas ya. Nanti kelompok yang lain akan saya cek observasinya seperti apa. Nah, sekarang kan Anda punya gambaran di sekolah kita yang selebar ini berapa hektar. Itu ternyata koneksi jaringan nirkabelnya memang belum optimal ya. Terutama penggunaan apa namanya? Penggunaan channelnya. Ya, penggunaan channelnya. Anda bahkan bisa memberikan rekomendasinya. Jadi gampangnya gini, Anda itu sengaja saya tugaskan untuk membantu pekerjaan saya. Ya toh? Ya, ternyata memang masih banyak. Ini sekarang saya tunjukkan, biar Anda semakin punya gambaran jaringan di sekolah kita. Jadi total perangkat yang terpasang, yang untuk memancarkan sinyal siswa dan juga hotspot, itu kurang lebih ada hampir 30-an. Memang tadi nggak saya berikan lokasinya. Kalau TSM itu di mana memang sengaja nggak saya berikan. TFL di mana itu ada. Nah, ini tadi saya contohkan TKP ya tadi. Kelihatan nggak ya? Nah, gini. Nah, TKP itu sekarang ada 40 perangkat yang terkoneksi. Jadi saya tahu semuanya di TSM berapa sampai TKP itu tahu semua. Perangkatnya apa saja. Gitu. Ya. Nah, apa namanya? Ini salah satu alat untuk monitoringnya. Kemudian tadi channelnya masih berantakan enggak di sekolah kita? Masih ya, masih banyak yang apa? Tumpang tindih, interferensi. Ya toh? Anda sudah memberikan rekomendasi. Nah, sekarang saya punya hak jawab kenapa kok channelnya masih berantakan. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kok masih berantakan? Saya sudah tahu teorinya. Harusnya yang dipakai itu 1, 6, 11 loh, kalau yang 2,4. Kemudian yang 5 kan lebar. Tapi kenapa kok berantakan? Itu karena mode di sini, ini kan saya punya banyak perangkat. Saya bisa ngeset channelnya di berapa. Tapi karena saya belum bisa memetakan satu-satu, kan belum ada data seperti ini. Jadi masih saya setting sebagai otomatis, Mas, Mbak. Masih otomatis. Jadi setiap jam 3 pagi, itu alat-alat yang ada di sini itu otomatis bekerja untuk nyari channel yang kosong. Nah, gitu. Makanya sering-sering ganti. Kalau besok Anda cek lagi di tempat yang sama pasti beda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya itu kadang terganggu dengan banyaknya perangkat yang sedang melakukan tethering. Ya enggak? Anda di ruang teori merasa koneksinya lambat terus tetheringan. Itu ganggu channel yang saya tempati. Ya enggak? Nah, itu. Saya kan enggak ada solusi yang itu. Mosok saya melarang, sekolah melarang untuk siswa melakukan tethering koneksi, kan nggak mungkin. Jadi kendalanya dua itu. Yang terutama yang tethering ini, yang agak sulit. Gitu ya. Nah, besok lagi, kalau Anda merasa koneksinya lambat, silahkan cek lagi. Jadi Anda sebagai orang TKJ, ngeluhnya ya pakai data. Jangan ngeluhnya di ruang ini koneksinya lambat, jangan gitu. Tapi buka alatnya tadi, kemudian di-scan. Kalau masih nggak yakin, bisa melakukan speed test pakai yang lokal. Itu untuk memastikan bahwa kecepatannya berapa. Gitu ya, bisa dipahami ya, untuk pembelajaran yang hari ini. Sama yang tadi saya tunjukkan,
sekarang sudah jam 3. Nah, itu masih tinggi, Mas. Masih tinggi. Nanti yang jam 15 lebih 15 langsung turun. Ya, nanti pulangnya agak terlambat sekitar 10 menit sambil nunggu ini turun ya, biar bisa membuktikan. Tuh. Kalau sudah, berarti sekarang waktunya kita melakukan ujian akhir di pembelajaran ini. Bisa diakses Google Classroom-nya yang ada Google Form di situ. Saya beri waktu 5 menit saja. 5 menit. Ini kuisnya saya buka dulu. Belum tak buka ini. Jadi Anda masuk ke sini, kemudian ke analisis frekuensi dan ini. Ke yang assessment sumatif, nah ini. Oke. Ini saya buka. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Nanti skornya langsung muncul. Oke ya, 5 menit waktunya sudah berjalan. Karena ada adzan, sekalian mendengarkan adzan berkumandang. Sulit nggak soalnya? Lumayan. 20 soal. Masih ada waktu 2 menit.
Ya, waktunya sudah hampir habis ya. Nah, ini sudah alarmnya sudah bunyi. Sudah selesai semua? Oke, tambahan waktu 1 menit. Ya, tambahan waktu 1 menit sambil saya cek yang sudah mengirimkan. Skornya langsung muncul ya. Harusnya langsung muncul, sudah saya set. Ya. Oh, ada yang dapat 85, 90 dan seterusnya. Oke. Oke, karena sebentar lagi sudah akan bel pergantian jam. Semua materi sudah saya sampaikan termasuk dengan ujian atau asesmennya. Nah, sekarang saya akan coba untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Angkat tangan yang bisa menyampaikan. Nanti angkat tangan terus pakai mikrofon. Ya, coba. Satu aja, apa kesimpulannya? Perbandingan dulu frekuensinya. Perbandingan frekuensi 5 GHz sama 2,4 GHz, Pak. Kenapa? Itu kalau yang 2,4 GHz itu lebih jangkauannya lebih luas dan mungkin lebih cepat dari pendownloadannya. Terus kalau yang 5 GHz itu pendownloadannya malah kurang, Ya. terus uploadnya tuh malah tinggi. Oke, Gitu. ya, oke. Ya, makasih Mas Anantama ya. Bagus ya kesimpulannya. Poin utamanya adalah kalau 2,4 itu channelnya lebih sedikit. Kalau yang 5 lebih banyak. Itu ya. Kuncinya di situ. Yang paling utama. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan terkait dengan yang 2,4. Kalau lambat itu biasanya terjadi karena apa? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang angkat tangan? Apa namanya tabrakan itu? Tabrakan inferensi apa tadi, Pak? Inferensi Pak ya? Apa Interferensi. Ya, interferensi. Ya, karena kan channelnya terbatas, jadi kalau banyak yang pakai di channel itu akan terjadi tabrakan. Bagus ya kesimpulannya. Kemudian yang ketiga tadi kan saya minta untuk mencoba observasi di lokasi yang berbeda. Itu kan hasilnya juga beda. Itu kenapa? Ya, karena ada bangunan penghalang ya, tembok, ya dari sumber sinyal ke perangkat Anda. Semakin rapat gedungnya, biasanya nanti kekuatan sinyal akan melemah. Besok kita akan buktikan minggu depan. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk kesimpulannya. Kemudian saya minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira yang kalian rasakan apa hari ini setelah belajar terkait dengan frekuensi dan juga channel? Siapa yang anu? Ariza? Asa? Oh ini? Ya. Wah ini agak mundur sedikit ya? Ya, yang kamu rasakan. Jadi kan sebelum belajar ini, kamu kan kalau koneksinya lambat mesti ngeluh. Nah, kalau sekarang kira-kira kalau koneksinya lambat, kamu kepikiran apa, yang mau dilakukan apa? Ngecek di alatnya itu, Pak. Yang keras, biar yang belakang juga dengar. Ngecek pakai alat yang tadi. Ya, pakai aplikasi. Ya. Namanya apa? WiFi analyzer. WiFi analyzer ya. Ya. Dicek kemudian bisa tahu, wah ternyata memang di sini channelnya padat. Nah, besok kalau Anda tethering, ya makasih ya. Kalau Anda tethering, silakan di HP juga dicari apakah ada pengaturan channelnya. Nah, nanti kalau Anda tethering silakan dicari channel-channel yang kosong.
Itu ya, biar nanti bisa optimal. Begitu. Nah, kemudian untuk minggu depan besok, kita akan belajar langsung praktek. Hari ini kan sudah observasi dari utara ke selatan. Nah, besok kita akan praktek menggunakan 2 perangkat akses point. Yang satu akses point frekuensinya 2,4, kemudian yang kedua nanti 5 GHz. Selain praktek, besok Anda juga mempraktekkan yang hari ini. Sinyal yang Anda buat SSID-nya nanti diuji kalau dari luar bagaimana, kalau dari dalam bagaimana. Gitu ya. Jadi biar bisa tahu. Kalau yang sekarang kan belum saya sampaikan. TSM itu lokasinya itu ada di ruang guru, TFL ada di ruang guru sebenarnya. Jadi tadi kalau semakin Anda dekat dengan ruang guru, maka sinyalnya akan semakin bagus atau dBm-nya. Kalau minus 90 itu kecil, jelek. Kalau minus 30 bagus. Gitu ya. Tadi ada yang kebalik terkait dengan kekuatan sinyal. Ada 2 perangkat, besok karena perangkatnya itu terbatas, jadi masih kita akan prakteknya itu berkelompok. Satu alat untuk berdua, tapi prakteknya sendiri-sendiri, gantian. Gitu ya, untuk minggu depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, sesuai janji saya tadi, setelah jam 15 lebih 15, itu kan nanti koneksinya akan turun. Ya toh? Kemudian penggunaan yang konek ke WiFi siswa juga akan turun. Nanti Anda pulang kalau mau membuktikan ke sana, ke lokasi yang tadi silahkan di speed test lokal. Pasti dapat kenceng. Saya jamin di atas 50 Mbps, dimanapun lokasinya. Silahkan dibuktikan sendiri. Oke, saya tunjukkan. Ini dulu. Ini tak turunkan jadi 30 menit terakhir. Belum kelihatan ini. Atau 15 menit. Nah, ini kelihatan turun. Dari 200 ini turun. Sekarang sudah cuma 70-an. Kalau mau bukti yang lebih jelas, ini saya mundurkan ke 2 hari. Nah, kelihatan ini. Ini kalau jam kerja. Nah, ini kalau malam-malam ada yang kesini, saya bisa tahu siapa yang download gitu kelihatan. Ini malam. Kemudian kalau pagi jam 7 naik lagi, nanti turun lagi. Saya punya riwayatnya bahkan sampai 1 tahun terakhir. Ada semua. Bisa nggak ya kalau datanya ini bisa? Kayak gitu. Kelihatan nanti Mas. Keren toh? Ya, keren. Bahkan saya bisa tahu HP tertentu itu download berapa giga, jam berapa itu tahu. Semuanya bisa terlihat datanya. Nah, ini asiknya kalau kita belajar jaringan. Terutama yang jaringan wireless. Karena kan barangnya goib, tapi ada ilmunya. Tadi standarnya 802.11. Nah, bagus. Gitu ya. Kemudian satu lagi. Yang nyambung. Ini 300 ya. Sekarang saya cek lagi. Ya, turun atau belum ya? Bentar. Ke device saja. Access point. Maaf, ke sini. Boom. Nah, ini sudah turun harusnya. Oh, tadi sempat 400 Mas Mbak. Ini belum turun karena masih pada nuntun sepeda motor. Masih pada nuntun jadi belum kelihatan. Nah, kalau di sini tadi ada yang belum saya tunjukkan. Itu nah ini access point. Sebenarnya di sini itu kelihatan ini. Yang koneknya 2,4 sama 5 GHz itu kelihatan. Jumlah perangkatnya. Gitu ya. Jadi kalau yang HP-HP bagus itu biasanya langsung bisa nyambung ke 5. Itu settingan dari saya otomatis kan kalau ada HP yang bagus bisa nyambung. Kalau yang 2,4 berarti HP-nya yang jadul-jadul. Itu. Itu ya, keren ya? Keren. Itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya kasih PR1. Nanti pulang silahkan dicek, dipastikan. Kita kan sudah mundur pulangnya, sudah sepi untuk membuktikan. Begitu, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan saya ulangi lagi praktek. Oke, karena ini juga sudah jam terakhir, mari kita berdoa untuk pulang agar nanti sampai di rumah
tidak ada kendala. Silakan salah satu pimpin doa. Ya, Pak. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Cukup? Oke, sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.